Tapi bagaimana kita menjalani hidup itu dengan betul-betul meresapi apa yang sedang kita lakukan ini, menghayati, fokus pada apa yang sedang kita lakukan, tidak terganggu pikiran kita dengan masa lalu atau masa depan gitu. Dan juga melakukan satu hal di satu waktu gitu. Jadi yang namanya hidup di jalur lambat itu sangat bertentangan dengan konsep modern mengenai yang namanya multitasking gitu. Ketika ya bukan berarti kemudian kita tidak boleh punya kebutuhan, karena setiap kali kita berkomunikasi, berhubungan antar manusia gitu ya, kan kita memang berhubungan itu karena kita saling membutuhkan begitu ya, saling melengkapi, saling mensupport, saling mendorong, saling mendukung begitu. Nah, kalau nanti kemudian tidak ada hal-hal yang seperti itu, ada yang mengatakan ya Pak, nanti hidup akan flat aja dong. Hidup nggak akan ada target yang mau dicapai. Kita nggak akan bisa tumbuh, nggak bisa berkembang, nggak bisa flourish seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan, karena nggak ada artinya nggak ada sesuatu yang menjadi tarikan gitu. Ya, kita berpikirnya hanya ya udah pokoknya sekedar menjalani itu jadi supaya hubungan baik-baik saja begitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kalau saya mengatakan dalam happiness, hidup itu mestinya berada di jalur lambat gitu ya. Tetapi jangan salah paham gitu. Jalur lambat itu bukan berarti jalur yang tanpa target. Oke. Gitu ya. Bukan berarti jalur yang berlambat-lambat gitu. Ya. Bukan berarti jalur yang tidak punya kepentingan gitu, bukan gitu. Tapi bagaimana kita menjalani hidup itu dengan betul-betul meresapi apa yang sedang kita lakukan ini, menghayati, fokus pada apa yang sedang kita lakukan, tidak terganggu pikiran kita dengan masa lalu atau masa depan gitu. Dan juga melakukan satu hal di satu waktu gitu. Jadi yang namanya hidup di jalur lambat itu sangat bertentangan dengan konsep modern mengenai yang namanya multitasking gitu. Oke. Multitasking itu adalah musuh dari kebahagiaan sesungguhnya. Saya ingin mengatakan begitu, Mbak Ola. Iya, iya, iya. Multitasking itu adalah musuh dari kebahagiaan. Multitasking itu adalah prinsipnya kesuksesan itu adalah multitasking. Tapi kalau kita melihat kebahagiaan, prinsipnya justru berbeda. Kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan hanya satu hal di satu waktu. Jadi ini persis seperti yang dikatakan Buddha ini, 2500 tahun yang lalu, ya Buddha sudah mengatakan, kalau kamu makan, ya makan aja. Jangan ngapa-ngapain, jangan sambil HP-an gitu ya, WA-an gitu. Jangan sambil menelpon, jangan sambil nonton TV, jangan sambil baca buku. Kalau kamu makan, ya makan. Kalau kamu sedang ngobrol, ya ngobrol. Jangan ngobrol tapi bolak-balik kita ngelihat HP, mikirin meeting berikutnya gitu ya. Kalau kamu sedang berjalan, ya jalan. Nikmati apa yang ada di sekitarmu. Jangan terhuyung-huyung kata Buddha begitu. Jadi ini saya sendiri sebetulnya orang yang berada di jalur cepat nih Mbak Ola. Ya, karena orang itu kan ada dua tipe Mbak. Ya, tipe A dan tipe B. Tipe A adalah orang-orang yang ini kalau kita bicara dalam konteks stress management ya. Tipe A itu adalah kepribadian yang ambisius, cepat, sibuk, ya, kemudian penuh dengan dorongan-dorongan untuk mencapai target, untuk mencapai hal yang lebih, untuk mengerjakan banyak sekali hal dalam waktu yang sangat singkat. Itu tipe A. Itulah saya gitu, ya. Kalau saya boleh menebak, Mbak Ola juga ada di tipe seperti itu, gitu, ya. Tipe A. Dan tipe A ini adalah tipe orang-orang yang lebih mudah stres, ya, lebih mudah merasa kecewa gitu ketika kita tidak mencapai target kita yang udah kita jejelin tuh sehari itu targetnya banyak sekali masalahnya gitu. Ya, dan kemudian kita tidak mencapai dan kemudian kita kecewa. Ada lagi tipe orang itu adalah tipe B, Mbak. Apa itu tipe B? Ini dalam stress management ya. Tipe B itu adalah orang yang tenang, orang yang ngomongnya pelan-pelan gitu ya, orang yang satu persatu, tidak meledak-ledak gitu ya. Nah, sesungguhnya Mbak Ola, saya itu termasuk tipe A gitu. Ya, orang yang selalu cepat, sibuk, ya, penuh dengan ambisi, ingin mencapai target ini dan itu,
punya banyak sekali kesibukan sehingga waktu selalu terasa kurang gitu ya. Tapi lama-lama saya kemudian merasa bahwa hidup saya tidak seimbang gitu, Mbak Ola. Iya. Ya maksudnya saya mencapai banyak sekali hal dalam hidup yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan kok saya bisa seperti ini gitu. Tapi kemudian there is always a price to pay gitu. Ada harga yang harus kita bayar dengan kesibukan kita yang luar biasa itu. Termasuk ketika kita harus dalam tanda petik menggadaikan kesehatan kita gitu. Ya, ketika kesehatan kita kok suara saya makin lama makin hilang gitu ya. Ini bagian dari basah gitu ya. Bagian dari seperti autokritik ya, karena Betul, kesibukan kecepatan kemarin ya, Pak Arfan ya. Betul, saya sampai kemarin itu selama lebih dari 10 hari itu nggak berhenti-berhenti, Mbak. Setiap hari dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Akhirnya suara saya menghilang gitu ya, karena memang kadang-kadang kita, apalagi konsultan seperti saya ya, ini kan menjelang akhir tahun, itu peak season. Iya. Ya, banyak sekali permintaan yang kalau ditolak tuh sayang gitu. Iya. Kita berpikirnya sayang ya, padahal tadi Pak Arfan mengatakan gitu. Sometimes kita harus memperlambat situasi supaya kemudian kita bisa memaknai ulang apa yang kita lakukan ya.